Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Dia Fajar Rahmawati, study number A320210016. And then, so today I want to learning about conditional sentence. What is this conditional sentence? Conditional sentence adalah sesuatu angan-angan, berangan-angan tentang hal, keinginan, harapan, atau rencana yang mungkin bisa jadi terjadi atau tidak bisa terjadi. Namanya juga angan-angan ya, jadi kemungkinan ada terjadi atau tidak terjadi, seperti itu lah. Terus di conditional sentence ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu future conditional, terus sama present conditional, sama yang terakhir yaitu past conditional. Nah, untuk modelnya sendiri yang digunakan yaitu will, would, can, sama could gitu. Jadi ada 4 yang digunakan untuk modelnya sendiri. Terus untuk lebih lanjutnya, mari kita belajar menggunakan tulisan langsung biar lebih paham. Oke, kali ini kita akan belajar conditional sentence. Nah, untuk artinya sendiri ini adalah kalimat berandai-andai. Kalimat berandai-andai, oke. Untuk pengertiannya sendiri tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita sekarang masuk ke tipenya dulu. Yang pertama yaitu future conditional. Oke, future conditional sendiri ini memiliki arti yaitu pengandaian masa depan. Oke, pastinya dia tidak akan kemungkinan dia bisa terjadi ataupun tidak bisa terjadi sama sekali, karena ini ada mengandai-andai di masa depan. Jadi kita belum tahu nih, kita hanya punya planning aja, tapi bakalan terjadi atau tidaknya kita belum tahu gitu. Oke, untuk rumusnya sendiri dia punya namanya if clause plus sama main clause. Oke, ini strukturnya. Terus untuk rumusnya dia ada if plus subject plus verb 1 ditambah main clause-nya subject plus will plus verb 1. Gini. Jadi tapi apabila if-nya di awal maka setelahnya menggunakan koma. Oke, jadi apabila if clause-nya di awal kalimat, maka untuk melanjutkan ke main clause-nya dia menggunakan koma. Tapi kalau main clause-nya duluan, dia tidak menggunakan koma untuk ke kalimat if clause-nya gitu. Jadi udah ini, terus saya kasih contoh dulu. Contohnya adalah sesuai rumus ya. If he has enough money, koma, he buy a new handphone. Nah, seperti ini. Karena di kalimat awalnya adalah if clause, maka setelah kalimat if clause dia harus diikuti oleh koma. Setelah koma barulah kalimat main clause. Di sini sudah tertera, sudah ada if-nya, terus sudah ada subjeknya dan verb 1. Oke, untuk yang ini sudah sesuai subjeknya. Ini harus ada he will. Aduh, sorry. He will. Nah, baru he will buy a new handphone. Nah, gitu. Udah ada he, terus sudah ada will-nya, terus sudah ada verb 1-nya gitu. Ini apa artinya? Jika dia mempunyai cukup uang, maka dia membeli sebuah handphone baru gitu. Maka dia akan membeli handphone baru. Nah, kayak gitu. Jika dia mempunyai uang, koma, dia akan membeli handphone HP baru. Titik. Oke, baru.
Oke, seperti itu penjelasannya untuk future conditional. Perlu diingat-ingat, setiap kalimat future conditional ini setelah if clause wajib diikuti dengan koma. Lalu kalimat main clause gitu. Tapi kalau main clause-nya duluan, berarti dia tidak perlu menggunakan koma untuk ke kalimat if clause-nya gitu. Untuk tipe yang keduanya, yaitu dia tentang present conditional. Artinya adalah saat ini. Jadi dia adalah kalimat berandai-andai yang tidak terpenuhi, hanya sekedar berangan-angan. Kenapa dia tidak terpenuhi? Karena dia terjadi di saat ini dan pasti sudah terjadi, berarti dia tidak pernah terjadi gitu, hanya sekedar berangan-angan saja. Nah, untuk rumusnya sendiri, dia itu ada if clause juga sama plus main clause. Main clause. Nah, sama ya. Di sini untuk if clause-nya sendiri, dia rumusnya ada if plus subject plus sama verb 2. Yang pertama tadi verb 1 untuk future conditional. Untuk yang present conditional ini dia menggunakan verb 2. Habis itu ditambah main clause-nya. Main clause-nya adalah subject plus would, ya Allah. Plus sama verb 1. Nah, di sini dia baru menggunakan verb 1. Nah, untuk contohnya sama ya, kalau diawali dengan if clause, maka setelahnya harus diikuti dengan koma, gitu. Terus lalu melanjut ke kalimat main clause. Kecuali kebalikannya, kalau main clause-nya di awal, berarti tidak menggunakan koma, sama seperti yang di awal. Terus dia ini, apa ya contohnya ya, if you want, apa ya, ini kemenangan verb 2 nih. Want. Terus the quiz. Oke. Koma. You would get a special treat. Oke, dia. Nah, di sini yang awal yaitu if clause, yang kedua yaitu main clause. Di sini sudah ada if, sudah ada subjeknya you, terus verb 2-nya dari will. Oke, terus di sini ada subjeknya, diikutin would sama verb 1. Gitu. Nanti kalau kalimat yang main clause-nya duluan berarti tidak diikuti dengan koma, seperti itu, hampir sama. Hanya saja ini bedanya adalah dia ini berandai-andai di saat ini sudah terjadi. Maksudnya ketika kejadian gitu. Jadinya dia diikuti dengan verb 2, tapi main clause-nya tetap verb 1 gitu. Oke, untuk tipe yang ketiga yaitu apa ya tadi? Past conditional. Nah, ini adalah berandai-andai di masa lalu. Nah, ini pasti tidak akan pernah terjadi. Berarti dia tidak akan pernah terjadi, nggak akan pernah terjadi sama sekali. Nah, untuk strukturnya sendiri, dia ada if clause sama plus main clause. Nah, untuk rumusnya sendiri, dia itu ada if plus I dulu, subjek dulu, terus plus had sama verb 3. Nah, untuk main clause-nya dia adalah subject plus would, gimana tulisannya? Would plus have plus verb berapa ya? Verb 2 atau verb 3? Dia pakai verb 3. Ya, dia menggunakan verb 3. Nah, kenapa dia menggunakan verb 3? Karena ini untuk mengindikasikan. Nah, mengindikasikan bahwa ini masa lalu. Nah, gitu. Jadi menggunakan verb 3 karena ini mengindikasikan bahwa dia ini masa lalu gitu. Jadi tidak akan pernah terjadi sama sekali. Nah, untuk contohnya, untuk contohnya dia ada apa ya? Contohnya wait.
Oke. Contohnya adalah if I had a computer, terus I would have finished bener ya, my task on time. Nah, di sini sudah ada if, terus subject, terus headnya sudah seperti di atas, terus ada verb 3. Nih, terus ada subject juga, di sini ada would seperti main clause-nya di atas, terus ada have, terus ada verb 3-nya. Nah, di sini pasti menggunakan koma gitu, karena dia if clause-nya duluan, baru main clause-nya gitu. Nah, terus untuk artinya sendiri ini nih, jika saya telah punya sebuah komputer, koma, saya akan sudah menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, seperti ini. Kenapa menggunakan verb 3? Karena dia past conditional, di masa lalu, maka menggunakan verb 3 gitu. Untuk rumusnya sendiri sama, cuma hanya ketambahan ini sama ininya aja gitu. Untuk would-nya, untuk modalnya sendiri dia tergantung kalimatnya aja gitu. Terus apa lagi ya? Soalnya past conditional ini ada beberapa lagi. Kalau nggak salah, sebentar. Oke. Untuk past conditional ini apa ya? Sebentar. Jika dia tuh gini. Past conditional ini juga jika memiliki bentuk inversion, namanya inversion tuh kayak pembalikan. Anggap aja gini. Ini pembalikan. Nah, ini nama kata lainnya adalah inversion. Gini kalau nggak salah tulisannya. Terus lah untuk posisi subjeknya ini nih, jika posisi posisi subjeknya dan auxiliary-nya auxiliary itu had terbalik, maka tidak menggunakan if gitu. Jadi dia tuh kayak gini. Jika subjek sama auxiliary ini had ya. Oke. Ini terbalik. Ini tuh terbalik, maka if-nya tidak digunakan, jadi nggak menggunakan if gitu. Kalau ini terbalik, maka tidak menggunakan if. Contohnya aja ya, lebih gampangnya. Apa ya? Contohnya aja. Have we found the right? Bayar, apa ya verb 3-nya? Bayar lah, insya Allah. Bayar, koma, we would have sold the car. Aja. Oke, titik. Lah, di sini karena gimana ya? Karena ininya terbalik nih. Ini subjek dan ini auxiliary. Karena ininya terbalik, kan untuk yang contohnya awal itu kan dia subjek, habis if dia subjek dulu. Nah, tapi ini langsung auxiliary-nya dulu baru ke subjek. Makanya dia tidak menggunakan if. Nah, ini tuh nggak menggunakan if. Nah, dia tidak menggunakan if karena auxiliary sama subjeknya ini terbalik gitu. Kan sesuai rumusnya dia di subjeknya dulu baru headnya. Lah, tapi karena ininya terbalik, subjek sama auxiliary-nya terbalik, makanya tidak menggunakan if gitu. Untuk artinya sendiri ini dia jika kami telah menemukan pembeli yang cocok, maka kami akan sudah menjual mobil itu. Nah, gitu guys. Dah. Okay guys, I think enough for this learning. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.